langit teduh, hati terasa utuh. Hangat mentari pagi, sinari Alpetra ini. Cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Bersama Alpetra Ministry kita bertumbuh. Bersama Alpetra Ministry kita belajar. Bersama Alpetra Ministry kita makin percaya. Cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Selamat malam, selamat kembali. Selamat malam. Dimanapun berada, kita kembali akan bersama-sama tentunya belajar kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh bersama-sama di Alpetra Ministry. Sudah hadir bersama kita ada Bang Heri seperti biasa sebagai narasumber kita, dan juga ada Kang Ode, host kita yang paling fenomenal, viral, dan juga paling terkenal, yang akan memandu kita dalam tema kita malam ini, yaitu Hei Thomas. Dan Thomas menjawab, ya Tuhan, ya Allahku, yang kita ambil dari Injil Yohanes. Saya dan Pak Petra, tanpa berlama-lama, saya persilakan Kang Ode untuk segera mengambil alih. Ini mengambil alih. Silakan Kang Ode. Ngopi dulu, Kang Ode, Kang Alfa. Oke. Kang Ode sirop aja leh. Oh, sirop. Sebentar kita minum dulu. Waduh, panjang banget. Pakai bambu. Namanya lodong. Oh, Bisa aja. Oke, salam sahabat Alpetra, apa kabar semua? Kiranya semua kita dalam keadaan sehat, Amin, amin, amin. tidak kekurangan suatu apapun, selalu diberkati siang dan malam, pagi dan sore, Yes. dan jangan lupa selalu mengucap syukur. Ya, betul. Di sini bersama Kang Ode dari Yogyakarta. Wih, Jogja memang istimewa. asik. Seperti hati kita harus istimewa. Oke, begitu saja dari Kang Ode di Jogja. Istimewa. Iya. Mantap. Pokoknya shalom dari Jogja untuk semua pendengar dan pemerhati dan juga penikmat tayangan Alpetra malam hari ini. Silakan Bang Heri mau menyapa sahabat-sahabat kita. Silakan. Selamat malam, sahabat Alpetra. Apa kabar? Kita kembali lagi tayang dengan tema yang memberkati kita tentunya. Salam, selamat menikmati. Terima kasih Kang Ode, Kang Alfa, dan semua sahabat Alpetra di penjuru bumi Wih. dan penjuru dunia, baik yang di dalam sorga maupun yang di luar sorga. Kok gitu ya? Saja Bang. Masa yang di sorga bisa nyimak kita ya? Asik. Ada YouTube Bang di sana Bang. Oke. Mari kita nikmati. Iya. Semoga satelit bisa tembus ke surga. Asik. Amin, amin. Oke Bang. Malam hari ini Jangan kita jangan ke acaranya surga. Di surga kan pasti sudah bersuka cita. Oh iya. Iya. Di terasnya neraka lah kira-kira. Kejam. Oke Bang. Di Hari teras ini kita belum acaranya masuk ya. nyantai ya. Kita hari ini acaranya nyantai-nyantai aja ya. Kita sambil ngobrol ya. Oke, Kang Ode. Mungkin nggak ada pertanyaan untuk saat ini dari Kang Ode, nggak ada pertanyaan ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Nanti juga kadang-kadang terbersit pertanyaan gitu kan. Kok bisa? Biasa begitu kan? Muncul dengan sendiri ya. Iya, soalnya ini kita berada, katanya kata Kang Alfa tadi diinfokan berada di tanggal berapa ya? Tanggal 12 ya? Ya, iya. Kita cek dulu. Tanggal 12 betul. Tanggal 12, 13, 14,
hari kenaikan Isa Al-Masih, bukan? Bukan. Oh, bukan. Kamis besok ya. Kamis besok ya. Bukan kenaikan Isa Al-Masih ya, Bang? Ah, udah enggak, itu udah jadul. Iya. Oh, udah jadul. Sekarang kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Amin. Nah, jadi ini kita berada di 2 hari sebelum kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Memperingati, peringatan, Bu. bukan lagi Tuhan Yesus naik lagi. Nah, Oh iya, kan memperingati. Tuhan Yesus nggak turun naik Nggak atau turun naik. naik lagi, enggak ya. Kalau turun naik itu Tapi- nih, Kang Ode. Memperingati. Nah, Memperingati, betul. Memperingati Hmm. 2 harinya, hari H, minus H, apa? Nah, Minus 2 gitu ya. iya. Ini seru nih 2 harinya. 2 harinya Betul. sebelum kenaikan. Banyak kisah ya di gereja-gereja, banyak dikotbahkan kisah-kisah menjelang kenaikan Yesus Kristus. Nah, kenapa Mantap. kisah-kisah itu diceritakan? Karena untuk memberikan pembuktian iya. kalau Iya, Betul. iya. Yesus kita itu, Tuhan Yesus kita itu, Allah Mhm. Bapa yang menjelma jadi anaknya itu memang benar-benar memang berasal dari surga, menampakkan diri kepada manusia, dan kita ini disaksikan kalau dia memang benar-benar hidup gitu ya Bang ya. Iya. Iya. Ah, Makanya diperingati. Nah, makanya diperingati. Ini menarik Bang. Nah, kita mundur sedikit. Nah, ada kisah kemarin kita sudah bilang sudah membahas tentang Maria yang mendapati kubur Kristus kosong. Ya. Ada waktu Tuhan Yesus mati ya. iya. Terus ada Simon Petrus yang menyaksikan kalau memang benar kosong kuburnya gitu ya Bang ya. Terus ada murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Ya, kemarin kita Nah, ini bahas saya- itu ya. Ya, kemarin Ada banyak peristiwa ya, Kang Ode ya. banyak Ya, peristiwa ya. banyak, betul. Tapi tidak semuanya dicatat di kitab suci katanya ya Bang ya. Iya, betul. Iya, Iya. malam hari ini kita ngomongin Thomas. Iya. Thomas. Siapa sih Thomas? Siapa sih? Siapa sih itu? Siapa sih Thomas? Siapa sih itu? Siapa sih? Saya tahu ya. Ah, Thomas itu siapa sih? Yang itu bukan Kasih tahu dong. bosnya toko bengkel sebelah bukan? Om Thomas. Siapa tuh? Thomas yang tontonan Oke. anak-anak itu loh, yang kereta itu. Oh ya, Thomas. Mungkin itu Thomas yang itu juga kali. Aduh, Enggak, Kang Alfa tahu tuh Thomas yang itu tuh. aduh, Thomas abang yang bisa itu ya? aja. yang ada gambar kereta. Oke, Bang. Sebelum mau saya teruskan obrolan kita, Hmm. tadi Kang Alpa lemparkan katanya satu ayat, bukan satu ayat. Kita membahas perikop yang ada di Yohanes 20 Hmm. ayat 24 Iya, sampai 29. Betul? Iya, betul sekali. Baca Kang Ode. Baca Kang Ode. Kang Ya, Ode di baca. situ. Kang Ode baca. Ah. Kang Ode baca. Aduh, baca. Oke deh. Kita baca sekali-kali baca ayat Alkitab, nggak apa-apa toh. Jangan sekali-kali lah, sekali-kali lah Kang Ode. Iya dong, biar jelas. Kan clear ya. Iya. Betul, Karena- betul. Kang Ode juga ngingatin sama kita semua ya. Apa di Alkitab Ya. kok udah jarang-jarang ya dibacain. Dulu kalau kita Ya. bahas selalu baca Alkitab gitu. Jadi ya Ya. Kang Ode silakan baca Alkitab. Udah jangan nangis. Oh. Oke, sahabat-sahabat Alpetra mungkin yang mau ambil Alkitab silakan diambil dulu. Jadi kita kasih kesempatan dulu Kang Alfa, Bang Ya, Eri. betul. Ya betul Silakan betul. siapin. Ya, lihat dari HP juga nggak apa-apa kalau sahabat Alpetra lihat dari HP. Betul. Kalau HP-nya banyak ya, satu lihat di YouTube, satu lagi lihat di. Iya, Iya. Kalau iya, HP-nya Bang, banyak. betul. iya. Setuju Bang itu Bang. Hmm. Kalau kita kan Jadi HP-nya kita satu-satu. lihat dulu. Kita HP-nya satu-satu. Kalau ada yang mau ngasih boleh lah. Belum lagi kalau hancur. HP. Ya itu dia. Oke. Oke. Yohanes 20 ya, sahabat-sahabat Alpetra. Ya. Alpetra, Yohanes 20. Hmm. Yohanes itu ada di kitab Perjanjian Baru, kitab yang keempat. Nah, Nah, di sini kitab itu yang ya. keempat. Setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Nah, Dicari halaman yang ke-20. Ya. Bukan halaman, pasal 20. Ya. Oke, kita anggap teman-teman semua sudah mendapatkan ya. Ya. Oke, di sini kita ambil dari Injil Yohanes 20 Ya. ayat 24 sampai 29. Judul perikopnya ialah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Wih. Beginilah firman Tuhan. Ya. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku lihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Amin. Segitu saja dulu yang kita bahas. Oke. Oke. Kiranya firman Tuhan barusan itu membuka cakrawala kita baru, membuka, kita mendapat pencerahan yang baru nih, karena kita percaya firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Bukan begitu Kang Alfa dan Bang Eri? Amin. Haleluya, amin. Ya. Bang, Ya. Mau nanya nih Bang. Iya, katanya nggak mau nanya nih. Ya, Kang Ode, lanjut. Bang, di sini katanya Thomas yang disebut Didimus. Nah, kemarin pernah dengar nih ada khotbah di gereja. Didimus itu artinya si kembar. Kalau si kembar berarti ada 2, Bang. Nah, saya jadi penasaran nih Bang. Kalau dibilang si kembar biasanya 2. Yang satu Thomas, yang satu Tomis. Mungkin ya Bang. Yang satu Thomas, yang satunya Timas. Mungkin ya Bang. Karena dia dibilang si kembar. Tolong Bang, gimana Bang? Maksudnya kata-kata ini gimana nih? Apa yang ditulis ini tuh? Biar lebih memperjelas sedikit aja, membuka wawasan tentang Alkitab. Silakan Bang, tolong Bang. Mungkin kembarannya bintang Hollywood Tom Cruise gitu. Zamannya beda Bang. Zamannya beda ya. Sae. Ya, memang nggak disebutkan ya seperti itu. Tapi yang kita ketahui peristiwa pentingnya, yakni Thomas terbuka dan makin percaya karena ada bukti, yaitu Yesus Kristus bangkit dengan tanda paku di tangannya dan di kakinya, dan tanda pernah ditombak waktu Yesus sudah mati di lambungnya, bagian perut sebelah sisi kanan atau yang pernah ditombakkan ke sana. Nah, itu peristiwa pentingnya ya. Ya, ada isu, ada pernyataan kembar ya, atau siapapun kembarannya. Saya kira Thomas pasti pernah memperkenalkan Yesus kepada seluruh keluarganya ya. Seperti keluarga-keluarga murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Petrus atau Matius ya, dan juga Bartolomeus. Jadi hal yang penting di sana yaitu prioritas utama terhadap berita dari Yesus langsung, yang ingin membuktikan bahwa dia pernah bicara, anak manusia,
akan diolok-olok, dipukul, diludahi, dan dibunuh. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, itu berita utama dan disampaikan kepada murid-murid waktu Yesus mengajar. Dan nyata jelas Yesus diserahkan ke penguasa dan Yesus mati, ya, diputuskan untuk disalibkan di Golgota dan Yesus bangkit. Jadi murid-muridnya terang benderang nyata bahwa Yesus tidak sekedar bicara, tapi ada fakta bahwa dia pernah mati dan dia bangkit. Satu-satunya manusia, satu-satunya sosok yang mati lalu bangkit dan tidak mati lagi. Kalau Lazarus kan mati, bangkit, mati lagi. Ya. Pemuda Nain mati, bangkit, mati lagi. Dorcas di KPR, Kisah Para Rasul, mati, bangkit, mati lagi. Iya. Begitu juga Lazarus sudah 4 hari busuk, Iya. mati, bangkit, kembali lagi mati. Tapi Iya. sosok ini, Yesus, ya, Iya. tidak pernah dia bangkit lalu mati lagi, tidak. Atau bahkan tidak pernah dia dicuri mayatnya. Bahkan tidak pernah digantikan dengan sosok yang lain waktu dia di Golgota mati. Jadi fakta menceritakan seperti yang Kang Ode tanya, ada nama Thomas di sana, ada nama Kleopas di sana, ada nama Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri juga kepada 12 murid di pantai. Nah, bukti dan peristiwa itu mengajak kita untuk kembali kepada inti yang utama dalam peristiwa Yesus bangkit, yakni dilihat oleh banyak mata visual, ya, oleh mata literal. Kalau pemirsa hidup di era itu, melihat dengan kepala dan mata sendiri, bahkan boleh menyentuh. Thomas diizinkan untuk menyentuh bagian yang pernah dipakukan tangannya, kakinya, dan juga ada lubang, ya, di bagian lambung atau perut Tuhan Yesus. Lihat nih, kalau perlu sentuh, kalau perlu cium, ya, kalau perlu masukkan, ya, ada lubang di sana. Jadi diamati betul sama Thomas kan, karena sebagai pribadi yang dipercayakan Tuhan, dan Yesus juga melihat bahwa ada yang memegang, ya, bekas lukanya. Ada lubang, ada tanda sejarah atau historis yang tertinggal di sana. Waktu pukul 3 pagi Yesus mati. Waktu pukul 6 pagi Yesus masuk kuburan. Ya kan? Pukul 3 pagi Yesus mati, tergantung di sana, ya. Pukul 6 pagi dia dimasukkan oleh 2 orang ternama, yaitu Yusuf Arimatea dan Nikodemus, ke kuburan. Lalu 3 hari kemudian bangkit dan ditunjukkan secara terang-terangan, ya. Lihat nih bukti. Yesus kenapa nggak datang ke Imam Hanas dan Kayafas? Karena nggak akan pernah percaya. Gengsi dong. Ya, pejabat tinggi melihat tiba-tiba kok sosok ini masih hidup, ya. Kenapa nggak datang ke Pilatus, penguasa Yudea waktu itu? Ya, takutnya nanti mati mendadak, loh, hidup lagi. Ya, kenapa nggak datang ke istrinya Pilatus yang juga ketakutan saat eksekusi Yesus di depan istana itu? Ya, takut mendadak juga matinya, seperti itu.
Nah, jadi nggak perlu ada hal yang ditelusuri yang nggak menjadi peristiwa penting, termasuk dengan Thomasnya kembarkah, ya. Nanti kita akan terbawa, tergiring dengan pernyataan-pernyataan yang akhirnya inti keselamatan itu jadi tidak terkabarkan, Kang Ude. Kan bisa kan? Oh, iya. Jadi Iya. misalnya, siapa temannya Kleopas saat Yesus menampakkan diri? Ya, kita nggak perlu tanya hal itu sekalipun rasio kita kritis. Siapa ya kira-kira ya? Nah, Iya. orang kan berspekulasi ya. Ada yang bilang Lukas. Nah, Atau pertanyaannya, siapa nama tukang kebun saat Yesus bangkit? Macam-macam. Bisa Pak Ogah, kan ya kan? Seperti itu. betul, iya. Iya, macam-macam namanya. Bisa si A, si B, si C. Jadi ada peristiwa yang sebenarnya penting, itulah yang menjadi berita utama. Iya. Ya. Karena kalau nanti ada hal yang kita tanyakan sampai kepada hal yang detail, ya, Iya. misalnya kira-kira berapa ton berat batu yang digulingkan itu, ya, ya namanya malaikat ya, tenaganya jauh lebih kuat dari manusia ya. Iya, betul. Mau 1 ton, 2 ton, 3 ton, Iya. ya kan? Iya. Apakah memang ada alat bantu berat menggulingkan itu? Tidak ada ya, Ada. seperti itu. Iya, betul. Itu dia ya. Waktu menutupnya mungkin rame-rame ya. Iya. Kita Iya. mau berapa puluh orang juga kan, tapi nggak bisa kan, itu harus puluhan orang. Iya. Kan Jadi pertanyaan yang sering mengundang kita ragu dan khawatir, Iya. ya, seringkali nanti akan menjerat kita sendiri kepada ketiadaan akan adanya kebangkitan. Nah, begitu Kak Ode, sahabat Alpetra. Oh ya, mengerti. Jelas. Berarti di sini kita sebetulnya tidak harus terlalu kritis kepada personal atau apa-apa yang tercatat di Alkitab, tapi kita harus kritis kepada tujuan utama berita ini disampaikan, gitu ya Bang ya? Iya, itulah peristiwa pentingnya, yaitu kabar baik bahwa Yesus bangkit. Seharusnya bersukacita. Jangan terlalu lama kita ada di dalam pernyataan-pernyataan yang tidak penting. Seperti berbagai konsep atau pemikiran yang bisa meniadakan iman kita ya. Oh, jadi sebenarnya begitu ceritanya, gitu kan? Untuk apa kita percaya, sia-sia gitu kan nanti? Iya, betul. Iya. Berarti di sini kalau saya boleh ambil cerita kisahnya, kenapa Thomas itu diangkat? Kata Abang tadi kan, kebangkitan Kristus itu banyak bukti-bukti otentiknya. Ya mungkin dari si penjaga kubur tadi, dia melihat, mungkin nih, ini pemikiran saya Bang, ketika muridnya, lu lihat batunya terguling, gue lihat. Nah berarti kan itu cuma dia ada, oh iya dia lihat gitu kan. Terus jadi si pencatat ini mengumpulkan bukti-bukti, kalau nih saksinya ada yang lihat, ada yang datang ke dalam kuburnya, nih ada yang lihat kainnya kain kafannya segala macam. Tapi kisah-kisah itu yang lain itu tidak harus diteliti sedemikian detailnya, tapi yang jelas beritanya kalau Tuhan Yesus bangkit itu, ini loh saksinya banyak, gitu ya Bang ya. Nah, ya betul, ya. Nah, dan di sini kemungkinan kalau menurut saya Thomas ini salah satu muridnya Tuhan Yesus yang memang dipakai untuk memberikan bukti. Kata Abang tadi, lu mah cuma bilang lihat-lihat aja, lu mah cuma lihat, nih Thomas nih saksinya yang udah pegang. Kata Abang tadi bilang begitu. Ada saksinya yang bisa pegang, Thomas. Ada saksinya yang bisa melihat, nih loh Thomas. Jadi bukti-bukti otentik Tuhan Yesus dibangkitkan, dibangkitkan, Tuhan Yesus bangkit itu buktinya sudah banyak, yang sudah kuat sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa debat ya Bang ya. Ya nggak bisa diragukan dong ya Bang ya. Itu udah terbukti ya Bang. Ya nggak perlu diragukan lagi ya.
Jadi Bukan lagi. ya itu menepis kisah-kisah yang mungkin bisa apa namanya tadi kata Abang mengecoh, membelokkan atau memutar arah percaya kita ya Bang ya. Iya, iya. Karena ada banyak yang kita temukan dengan Ya. adanya penelitian-penelitian baru Iya. tentang hoaxnya kebangkitan Yesus dan akhirnya menjadi ketiadaan terhadap iman Kristen. Jadi keputusan-keputusan teis menjadi non-teis. Keyakinan adanya Tuhan menjadi ketiadaan adanya Tuhan. Sekalipun ada, tapi bersifat skeptis atau ragu-ragu. Atau nggak yakin. Nah, saya kira begitu ya, nggak yakin. Ya, itu Jadi sebabnya di waktu yang sama, Yesus sudah mengatakan kepada Thomas dan murid-murid yang mungkin tidak hanya Thomas yang ragu, tapi Thomas yang berani action. Apa kata Yesus? Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Ya kan? Iya. Di pasal yang sama, Yesus mengucapkan kepada murid-muridnya, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Ya. Nah, kita di era sekarang tidak seperti Thomas dan murid-murid lain yang melihat, Kang Ode, sahabat Petra. Iya. Tapi Yesus jauh sebelumnya sudah mengatakan berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Jadi nggak pernah sia-sia nih iman kita. Sekalipun kita tidak melihat dengan mata jasmani kita. Ya. Tapi dengan mata rohani kita meyakini bahwa Allah itu ada dan Allah itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sebagai pribadi kedua. Lalu pribadi yang kedua itu dia menyediakan tempat untuk kita, ya, yang nanti 2 hari ke depan kita akan peringati, yaitu kenaikan Tuhan Yesus, dan lalu mengutus Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kehidupan baru. Pribadi yang ketiga itu kan untuk menyertai kita, untuk membimbing kita. Semua orang percaya Allah itu ada, tetapi nggak seperti kita. Kita percaya Allah itu datang menjadi sama dengan manusia untuk menebus, karena manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya, harus ada penebus. Nah, tetapi bagi saudara kita yang lainnya nggak perlu penebus. Ya, nggak perlu. Manusia bisa menebusnya dengan sendiri tanpa percaya kepada penebus, tapi dengan melakukan upaya yang keras, upaya yang berulang-ulang, disertai dengan sesajen, disertai dengan upaya. Ya, kan ini di luar kekristenan ya. Kalau kita kan nggak pernah mempersembahkan hal itu. Yang penting kita persembahkan apa? Tubuh kita, jiwa kita, ya, sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 kan gitu kan. Nah, Yesus bilang kepada murid-muridnya, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Ya. Tapi kan manusia kan cenderung nggak puas nih, ya kan? Pengen merasa dia ingin melihat. Ya kesempatan lah buat iblis, bapak segala pendusta. Kau udah melihat. Dibilang penglihatan, padahal dari iblis, kan gitu kan? Iya bang. Berarti di sini sebetulnya beruntung juga ya ada karakter Thomas di sini itu. Makanya dia dicatat itu, kalau misalkan nggak ada Thomas yang seperti itu, mungkin bisa terbantahkan ya bang ya. Cuma lihat doang, nggak ada bukti gitu ya bang ya. Untung ada Thomas yang mewakili saya. Jadi tidak kebetulan ya.
Tidak Ya, ya, ya. kebetulan murid Tuhan Yesus yaitu Ya. Yohanes menulis Injil, Ah, ya. namanya Injil Yohanes, Iya, betul. Ya, ya. untuk menghadirkan yaitu Kristus yang adalah anak Allah, Baik. juru selamat yang menyelamatkan. Tidak percaya binasa, percaya memperoleh hidup kekal. Nah, untuk percaya, Ya. Injil Yohanes, yaitu murid Yesus sendiri, menghadirkan bukti-bukti kebangkitan Yesus. Ah, Gitu ya. Iya, iya, Ya, menghadirkan bukti-bukti kebangkitan Yesus. Ya. Nah, bukti-bukti kebangkitan Yesus itu harus diimani Ya. apabila dia sudah mengalami perjumpaan dengan Iya. Yesus yang disebut dengan lahir baru. Nah, Di mana itu. ditulis? Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 5. Jadi Injil Yohanes menuliskan lengkap tentang Iya. pentingnya seseorang untuk lahir baru supaya dia melihat Allah secara mata rohani. Ah, Bukan melihat Allah layaknya Iya. saya melihat Kang Ode sekalipun lewat tele, iya. melihat Kang Alfa sekalipun lewat satelit ya. Ya. Tapi melihat secara rohani. Nah, untuk melihat secara rohani apa? Harus LB dulu. Ya. Sama Injil Yang Yohanes baru. diperkenalkan. Ya, Pasal 3 itu, ayat Ya. 3 sampai 5. ya. Dilahirkan kembali. Maka podcast kita, hey Thomas, percayalah. Gitu kan. Ah, ya. Iya. Oh, iya. Ah, ini tuh kalau dilihat dalam catatannya ya, Bang ya. Thomas itu menjadi bukti terakhir, sebetulnya bukan bukti terakhir mungkin ya, Bang. Kan di situ di ayat yang 30 juga kan kita Iya. dikasih tahu lagi bukti-bukti itu bukan ini aja, cuma ini hanya garis besarnya aja, beberapa orang yang Garis ditampilkan di. besarnya aja, betul. Iya. Oh, Kan Iya, kita bahas iya. waktu itu kan sama Kang Odi juga kan, sama Abang kan. Kalau Injil nggak dicatat kan bisa gawat gitu. Kalau maksudnya kalau Injil itu nggak dicatat, terus catatannya tuh bertumpuk-tumpuk banyak, Alkitabnya tebelnya segede apa nggak kebayang kan. Sedangkan Alkitab yang setebel sekarang aja yang ada di tangan kita aja baca juga jarang kali ya. Iya, iya, iya. Kayaknya itu Setuju Bang apa gitu. kan ada gerakan membaca Alkitab katanya Pak Sal. Itu kami udah lakukan dulu ya tahun yang lalu ya Bang ya, kita udah lakukan itu gitu. Sampai sekarang tapi terus kita baca, makanya masuk Kang Odi juga udah ini ya, sudah jadi konfrontasi perjalanan juga nih Kang Odi nih. Oke, Kang Odi lanjutkan. Oke, maaf ada sedikit kegagalan teknis. Oke, setuju sama kata-kata Kang Alfa tadi, Bang Heri. Oh iya. Sebelum kita lanjutkan, sebelum saya lanjutkan perbincangan kita nih Bang ya, ini bincang-bincang santai kan, kita tekankan sekali lagi. Ini perbincangan santai di malam Selasa. Sebelum dilanjut, apakah ada laporan tentang koneksi atau acara atau laporan-laporan biasalah sahabat Alpetra gitu yang memantau Kang Al. Jadi susah ngomongnya. Alfa, silakan untuk jeda sebentar. Halo, tempat saya tidak terpantau suara berdua. Kang Alfa nggak dengar kali. Lanjut aja Kang Ode. Lanjut aja ya. Ya, adminnya nge-freeze kali. Iya Bang. Makanya saya tadi dibiarkan untuk barangkali ada yang mau disampaikan. Oke Bang, kita lanjutkan aja lah perbincangan kita
Mudah-mudahan admin bisa memantau. Ini Bang ada apa ya? Kita bahas lagi Thomasnya deh. Nah, terus ketika sebetulnya sih sama Abang udah dijelaskan semua ya, apa yang dikisahkan di ini. Jadi intinya memang Injil itu tersampaikan, bukti-bukti Tuhan Yesus bangkit itu sudah ada semua, tidak ada yang bisa dibantahkan, tidak ada yang bisa dipatahkan, karena Injil Yohanes sudah menulis lengkap data-datanya, bukti-buktinya. Jadi kalau Yesus itu benar-benar bangkit, Tuhan kita itu memang benar-benar hidup, nah nggak bisa dipatahkan, bukti-bukti nyatanya banyak. Nah, itu yang dicatat oleh Injil Yohanes sampai Ya, tidak sia-sia hidupnya karena orang yang terhukum, ya. Iya. Karena bukti di dunia belum pernah berjumpa dan meyakini Yesus sebagai Tuhan, ya, dan Juru Selamat ini. Nah, jadi ya percaya aja. Apa sih ruginya percaya, ya? Ya mungkin ada yang percaya dan memang dia tokoh, ya. Ya. Ada yang percaya memang dia adalah teladan yang harus diikuti. Tapi harus percaya dan mengakui dia Tuhan dan Juru Selamat. Karena nanti Tuhan tidak akan mengakui di depan Bapaknya kita kalau kita menolak dia atau tidak menerima dia. Oh iya Bang, ini ada satu kisah dari Thomas lagi Bang yang saya pernah dengar ya Bang ya. Jadi setelah Thomas itu melihat bukti seperti itu, nyata nih, real. Jadi kalau kata saya bilang, wah ini benar-benar nih gue alamin sendiri nih, dan gue udah bisa yakin ini Tuhan gue yang hidup gitu kan. Dari situ kan diceritakan kalau Thomas itu menggebu-gebu sampai dia memberitakan Injil dengan begitu dahsyat ya Bang ya, karena lahir baru kata Abang tadi gitu ya Bang ya. Dan diceritakan Thomas itu sampai pergi ke bagian timur, India, kalau nggak salah. Betul ya Bang ya? India khususnya. Ke India ya Bang. Dan di sana luar biasa ya Bang ya pelayanan penginjilannya ya Bang ya. Ya, betul. Nah ini sepertinya harus diaplikasikan ke kehidupan kita juga ya Bang ya. Kalau kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dan menerima dia sebagai penebusnya, seperti Thomas.